Ya, Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Grand Toparef. Ada sukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu saya undang untuk sama-sama kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang masih boleh kami rasakan Bapa. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari Tuhan, kami yang berkumpul di rumah kami masing-masing boleh sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah jalannya ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu saja kami puji, kami sembah dan kami tinggikan. Sucikan, kuduskan dan layakan kami Bapa. Hingga pada pagi hari ini kami boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan, penuhi setiap hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami Bapa, memenuhi setiap kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus?
setia. Telah kulihat kebahagiaan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tenang. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia, tetap setia. Yesus, haleluya. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab Kaulah yang layak kami tinggikan. Kaulah yang layak kami sembah Tuhan. Sebab kuasa-Mu lebih besar dari segalanya Tuhan. Kami sembah Engkau lebih lagi Bapa. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Yesus. Tiada Allah seperti Engkau. Kau Allah yang layak kami sembah. Sebab Engkau besar. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau lebih lagi. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Kau layak kami sembah. Sebab Engkau besar. Sebab Engkau besar. Haleluya. Wow. Kami menyembah-Mu. Sebab Kau layak kami sembah. Kau layak kami tinggikan. Sebab Engkau besar. Oh,
Dengan apa akan kami balas Tuhan semua kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami balas setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan? Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas hadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah kami Bapa. Hingga kami boleh merasakan hadirat-Mu yang kudus. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati kami lebih lagi. Biarlah kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kembali kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus.
Kami sudah memuji nama-Mu, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau dalam ibadah pagi ini Bapa. Dan saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami dan kami siap juga untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Bapa dengan kebenaran firman-Mu. Agar dengan firman-Mu hidup kami boleh berubah. Dengan firman-Mu kami hidup melangkah dan menuju kepada rencana-rencana-Mu yang penuh damai sejahtera. Dan kami juga mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang membuat kami mengerti akan rancangan dan rencana-Mu yang begitu indah bagi kami. Kami boleh mengerti betapa Engkau mengasihi kami. Bahwa rencana pendamaian-Mu bagi kami dimulai daripada Engkau sendiri Bapa. Di mana Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk kami setiap orang pilihannya. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, kami tidak binasa. Bapa terima kasih buat karunia di mana Engkau mengaruniakan anak-Mu bagi kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menerima karunia itu. Kami boleh menerima anak-Mu yang tunggal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua ini Bapa. Demikian juga Bapa, pakai dan urapi hamba-Mu ini sebagai alat yang daripada Engkau. Kuduskan dan sucikan hamba-Mu ini sebagai alat yang daripada Engkau. Sehingga hamba boleh layak menjadi alat yang daripada Engkau. Bapa, Kau sendirilah yang menaruh perkataan hikmat firman di dalam hati jiwa bibir hamba ini. Sehingga apa yang hamba sampaikan semua berasal daripada Engkau. Biar Roh Kudus sendirilah yang memberikan pewahyuan, yang memberikan kalimat dan kata-kata apa yang hendak disampaikan pada saat ini. Bapa, hamba menyerahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu. Jamah hati ini Bapa untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biar Roh Kuduslah yang betul-betul memberikan roh pengajaran di dalam perenungan firman pada pagi dan siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Sudah yang kasih dalam Tuhan, kita kembali ke Yohanes 3 ayat 16 dari seri khotbah kita, yaitu keharusan pendamaian dari Allah bagi manusia. Kita masih fokus di dalam Yohanes 3 ayat 16 di poin yang keempat, yaitu mengaruniakan. Saya akan baca Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, ini adalah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 16 ini Yesus menjelaskan dengan sangat jelas sekali bahwa Allah, yaitu Allah Bapa, memiliki inisiatif dan rencananya di mana Allah mengharuskan pendamaian bagi manusia lewat dirinya atau lewat pribadinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, di dalam Yohanes 3:16 ini kalimat mengaruniakan di sini, ini bicara mengenai juga yang lalu saya katakan ini sebagai berkat agung bagi setiap orang pilihan Tuhan. Dan juga kalimat mengaruniakan ini juga sebagai persembahan di mana Allah Bapa mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk orang pilihannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Yesus Kristus Tuhan sendiri tahu dan menyadari dan mengerti bahwa untuk apa dia datang ke dunia ini. Dia tahu dia sebagai berkat agung yang Allah Bapa berikan kepada orang pilihan Tuhan atau kepada orang yang percaya kepada dia. Dan Yesus Kristus juga sadar bahwa dia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya, mati di kayu salib bagi orang-orang pilihan yang percaya kepada dia. Jadi Yesus Kristus tahu banget, percis sekali dia tahu apa tujuan dia datang ke dunia ini. Nah, dua hal penting yang Yesus sendiri menyadari, bahwa dia sebagai berkat agung, sebagai pembayaran Allah dalam bentuk penebusan bagi mereka yang percaya. Yaitu bagi mereka yang percaya saja kepada Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus dengan jelas berkata 4 kali. Di dalam Injil Matius dia 4 kali berkata, mulai dari Matius pasal 16, pasal 17, lalu dilanjutkan ke pasal 20, ya, lalu pasal 26, saudara. Jadi jelas sekali bagaimana Yesus berkata 4 kali tentang misinya datang ke dunia ini.
Dan 4 kali berkata bahwa dia harus mati di kayu salib. Jadi Yesus tahu persis ya bahwa dia datang ke dunia sebagai berkat agung yang Allah Bapa berikan. Berkat yang agung ini adalah berkat yang harus dikorbankan. Berkat yang bukan untuk dinikmati sesaat, artinya dinikmati Yesus bersama dengan kita selamanya, selama di dunia ini. Dia ada di dunia ini dan tidak lagi meninggalkan dunia, tidak. Tapi berkat agung ini adalah berkat agung yang menuju kepada kayu salib. Dan di dalam kayu salib itulah saudara dan saya menemukan berkat agungnya sesungguhnya. Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Jadi berkat agung yang Allah berikan ini, berkat agung yang menuju kepada kekekalan, yang mengubah hidup saudara dan saya, yang seharusnya hidup saudara dan saya mati kekal karena dosa, tapi karena berkat agung itulah saudara dan saya menerima hidup yang kekal. Dan berkat agung itu adalah berkat yang permanen, berkat yang membawa kita pada perubahan hidup yang penuh pengharapan dan kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara, 4 kali Tuhan Yesus berkata, yang tadi saya katakan bahwa dia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia menjadi tebusan bagi banyak orang seperti dikatakan di dalam Matius 20 ayat 28 itu. Lalu Matius 16 ayat 21-23. Ini pernyataan Tuhan di mana 4 kali dia berkata dia harus pergi ke Yerusalem. Dengan kalimat yang sama, dia harus mati, dia harus mati, dia harus mati. 4 kali dia bicara kepada para rasulnya. Dan dia katakan dengan jelas sekali bahwa dia harus mati ke Yerusalem menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu jelas sekali, dia jelas sekali berkata sebelum dia menuju kayu salib. Dengan jelas sekali dia berkata demikian. Tapi kita tahu murid-murid Tuhan, para rasul, memang pada saat itu mereka tidak melihat kebenaran itu. Mereka tidak memperhatikan firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Buktinya apa? Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka tercerai-berai. Mereka akhirnya meninggalkan. Mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Mereka lupa bahwa Yesus berkata, hari yang ketiga aku akan bangkit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan, para rasul yang begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan dan selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat Yesus mati di kayu salib, mereka tercerai-berai. Mereka kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Mereka lupa bahwa Yesus memilih mereka sebagai rasul dengan satu tujuan, menjadi mitra kerja Allah. Mereka lupa bahwa Yesus memilih mereka untuk mereka mengabarkan kabar baik kepada dunia ini. Kenapa? Karena mereka melihat situasi yang tidak memungkinkan. Mereka mengalami sesuatu situasi yang membuat mereka tidak bisa terima kenyataan yang sebenarnya. Yaitu apa? Yesus ditangkap, mati di kayu salib. Dan dikuburkan. Mereka melihat fakta, mereka melihat sesuatu yang nyata. Bahwa di hadapan mereka Yesus tergantung di atas kayu salib dan mati. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia lupa 4 kali pernyataan Tuhan bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Aku akan bangkit pada hari yang ketiga. 4 kali Tuhan berkata demikian. Tapi para murid tidak ada satupun yang memperhatikan ucapan itu. Dan setelah Yesus menyatakan dirinya setelah bangkit, barulah mereka ingat. Sehingga di dalam Lukas pasal 24 ayat 45, firman Tuhan katakan demikian. Lukas 24 ayat 45, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan saudara. Lukas 24 ayat 45, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Saudara, Yesus, firman Tuhan katakan, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saudara, di sini ada satu poin yang membuat saudara dan saya juga harus mengerti. Tanpa iluminasi Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Tanpa pencerahan daripada Roh Allah atau Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah mengerti kebenaran firman yang tertulis begitu indah di dalam kitab suci saudara dan saya. Jadi kita perlu Roh Kudus. Kita perlu Roh Yesus. Kita perlu pimpinan Tuhan untuk kita mengerti firman Tuhan. Sebab tanpa pimpinan Tuhan, tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa pewahyuan daripada Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengerti firman Tuhan yang begitu agung. Tidak aneh kalau ada banyak orang membaca Alkitab tidak mengerti.
Tidak aneh banyak tokoh-tokoh agama yang mempelajari Alkitab, akhirnya mereka mengatakan ini Alkitab penuh dengan cerita-cerita yang gak masuk di akal. Sebab apa saudara? Sebab mereka membaca firman Tuhan dengan pengetahuan mereka, dengan kecerdasan manusia mereka. Tanpa minta tuntunan Tuhan, tanpa minta pewahyuan Roh Kudus. Mereka tidak akan pernah bisa mengerti. Sebab kita tahu kitab suci atau Alkitab ini sepenuhnya adalah isi hatinya Tuhan. Ini adalah pribadinya Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, siapapun saudara dan saya, setiap kita membaca firman Tuhan, kita wajib, kita perlu berdoa. Kita minta pimpinan Roh Kudus, kita minta hikmat Roh Kudus, agar Roh Kudus mengajar saudara dan saya, sehingga kita bisa mengerti firman yang kita baca ini. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan saudara. Pada saat itu mereka belum dibukakan pikiran mereka, sehingga mereka tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Hati mereka degil, hati mereka bebal. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga saat ini saudara dan saya kita harus tahu. Enggak aneh banyak orang-orang Kristen yang seperti saya singgung pada waktu khotbah saya yang lalu, dan beberapa kali saya menyinggung di dalam khotbah saya bahwa ada banyak sekali orang-orang Kristen atau para hamba Tuhan yang akhirnya meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya tidak aneh, sebab sesungguhnya mereka bukan orang pilihan Tuhan. Sesungguhnya walaupun mereka belajar firman, mereka baca Alkitab, sesungguhnya apa yang mereka baca hanya membaca sebagai tulisan-tulisan yang mati, yang tidak ada artinya. Sebab apa? Sebab mereka tidak pernah mengundang Roh Kudus, terlibat di dalam membaca firman Tuhan. Saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, minta tuntunan Roh, minta hikmat yang daripada Roh Kudus, minta Roh Kudus membuka pengertian-pengertian ketika kita membaca firman Tuhan. Saya percaya firman yang saudara dan saya baca akan menjadi rema, akan menjadi kebenaran, akan menjadi momentum prima bagi saudara dan saya. Firman itu akan berbicara secara khusus kepada saudara dan saya ketika kita melibatkan Roh Kudus. Jadi saudara, kita bisa mengerti firman Tuhan hanya dengan satu, yaitu melibatkan Roh Kudus. Tanpa dia kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang isi hati Tuhan di dalam Alkitab ini. Sebagaimana Yesus firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 dan Matius selanjutnya, di mana Yesus katakan, aku akan bangkit hari ketiga, aku akan bangkit hari ketiga. Tapi satu murid pun tidak ada yang menangkap perkataan itu, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mempercayainya saudara. Ya akhirnya apa? Ketika Yesus mati mereka bubar, mereka kembali ke pekerjaan masing-masing. Tapi karena mereka adalah orang pilihan Tuhan. Karena mereka adalah orang pilihan Tuhan. Akhirnya Tuhan kumpulkan kembali mereka. Dan Tuhan bukakan pikiran mereka. Sehingga mereka boleh mengerti isi Alkitab. Mereka boleh mengerti firman yang diajarkan Tuhan selama 3 tahun setengah. Semua terekam dan mereka bisa mengerti. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memberikan pewahyuan dan pengertian kepada mereka. Dan akhirnya kita tahu sendiri, setelah Yesus naik ke surga, para rasul ini menjadi pemberita-pemberita agung, menjadi pemberita-pemberita kabar baik, menjadi pemberita-pemberita amanat agung. Sehingga dari para rasul ini kita tahu ribuan orang, jutaan orang, bahkan saat ini miliaran orang banyak yang bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari 12 murid Tuhan plus murid-murid yang lain seperti Paulus dan para diakon-diakon yang lain pada saat itu. Sudah yang kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan Matius 16 ayat 21 sampai 21. Matius 16 ayat 21 sampai 23 maksud saya. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan saudara. Yesus dengan sangat jelas sekali di dalam Matius pasal 16 ini, dia bicara kepada murid-muridnya bahwa ini pernyataan pertama, pemberitahuan pertama dari Tuhan Yesus bahwa dia harus masuk ke Yerusalem dan dia harus mati di Yerusalem. Ini pemberitaan pertama tentang dia harus mati di Yerusalem, dia harus mati dan bangkit. Ini pemberitaan pertama dari Matius pasal 16, sehingga dia katakan apa? Bahwa dia akan diserahkan kepada para tua-tua agama, para imam-imam, ahli Taurat dan pimpinan agama Yahudi saat itu. Dia menderita, dia dianiaya dan sebagainya, lalu dia diserahkan dan disalibkan. Sehingga dia katakan apa? Dibunuh, lalu pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah yang tadi saya katakan, murid-murid nggak perhatikan bahwa Yesus mati di kayu salib, nanti hari ketiga bangkit. Dia nggak
Mereka nggak ngerti. Mereka nggak nangkep perkataan hari ketiga bangkit itu. Nah ini saudara. Lalu kita lanjut lagi selanjutnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23, bagaimana Yesus memberitakan tentang kematiannya yang pertama, ya. Dan dia bicara kepada para rasul, lalu setelah itu Petrus secara pribadi menarik tangan Tuhan ke pinggir. Dia ajak ke pinggir, lalu Yesus katakan sekali-kali jangan terjadi kepadamu. Artinya apa? Jadi sekali-kali engkau jangan mati di kayu salib. Begitu maksud Petrus. Tapi sesungguhnya itu bukan perkataan Petrus. Kita tahu Petrus saat itu dipengaruhi oleh iblis. Dipengaruhi iblis untuk menjegal supaya Yesus jangan ke Yerusalem, supaya Yesus jangan mati di kayu salib. Ini tujuan iblis. Jadi saudara dan saya harus tahu bahwa Yesus mati di kayu salib memang itu adalah salah satu karya daripada iblis. Tetapi sesungguhnya iblis tidak mau Yesus mati di kayu salib, sesungguhnya saudara. Karena iblis tahu persis kalau Yesus mati di kayu salib berarti banyak manusia diselamatkan. Banyak orang yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Artinya apa? Banyak manusia yang menuju kepada neraka, kerajaan neraka yang harusnya mati kekal berpindah tempat kepada kerajaan surga. Karena kematian Yesus di kayu salib. Dan iblis tahu bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yesus mati di kayu salib untuk membayar vonis Allah di dalam Kejadian 2:17. Yesus mati di kayu salib untuk membayar maut yang sudah menempel, yang sudah menjadi milik setiap manusia di muka bumi ini. Maut yang membawa kepada kematian kekal. Kematian yang kedua yaitu di dalam kerajaan neraka. Iblis tahu itu. Dan Yesus mati di kayu salib menggantikan kematian kekal itu. Sehingga dengan kematian Yesus di kayu salib, kematian kekal yang harusnya menjadi milik saudara dan saya, itu ditanggung di atas kayu salib. Sehingga saudara dan saya diselamatkan. Iblis tahu semuanya itu saudara. Maka itu iblis memakai Petrus tapi dengan mempengaruhi Petrus. Bukan menguasai saudara. Satu hal yang perlu diketahui oleh saudara dan saya. Sebagai orang Kristen sejati, kita masih bisa dipengaruhi oleh iblis. Tetapi iblis tidak bisa menguasai saudara dan saya. Kenapa? Karena natur rohani saudara dan saya atau roh saudara dan saya sudah ada Roh Kudus di dalam roh kita. Jadi iblis nggak bisa masuk dalam natur rohani kita, nggak bisa masuk dalam roh kita, karena sudah ada Roh Allah di dalam diri kita atau Roh Kudus pribadi Allah yang ketiga. Ini penting saudara. Tapi kalau Kristen palsu, sebetulnya hati nuraninya atau rohnya itu tidak pernah ada Roh Kudus. Walaupun dia percaya, hanya percaya dalam pikiran, bukan percaya dalam hati. Kalau orang Kristen palsu, walaupun dia statusnya mau pendeta, mau pengerja, mau pelayan Tuhan, mau jemaat, rohnya tidak ada Roh Kudus. Dan kalau kita lihat tentang Roh Kudus di sini kehadirannya, yang pada Kristen palsu ini tidak akan pernah ada. Nah disitulah iblis bisa menguasai masuk dalam natur rohani orang Kristen palsu. Tapi kalau Kristen sejati nggak bisa, hanya bisa mempengaruhi dari luar. Nah Petrus dipengaruhi dari luar, bukan dikuasai. Dipengaruhi oleh iblis dari luar. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kita harus tahu dulu tentang posisi Kristen sejati dan posisi Kristen palsu. Kita balik lagi di sini. Iblis mempengaruhi, yang tadi saya katakan bukan menguasai Petrus, untuk menggagalkan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan Tuhan tahu itu, maka dari itu Tuhan katakan demikian. Nyala engkau iblis, suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah Allah di sini bicara Allah Bapa. Artinya Yesus katakan kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa. Nah sedangkan Allah Bapa itu memikirkan siapa? Memikirkan keselamatan bagi manusia.
Manusia yang sangat berharga di mata Allah. Karena manusia memiliki gambar Allah. Nah saudara, Petrus dikuasai. Bukan dikuasai, maksudnya dipengaruhi. Nah saudara, demikian juga. Kita tahu saat ini ada banyak sekali. Baik itu pengajaran, baik itu kehidupan daripada anak Tuhan. Yang kehidupannya, yang pengajarannya dipengaruhi oleh apa? Oleh cara-cara iblis yang masuk memanipulasi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Dengan pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari konsep Alkitab. Dengan berbagai pengajaran yang bersifat antroposentris. Artinya apa? Artinya apa yang diajarkan di gereja semua berpusat kepada manusia, semua demi kepentingan manusia, sehingga akhirnya kepentingan manusia, kedagingan manusiawinya yang nyaman, kedagingan manusia yang dibuat dininabobokan dengan pengajaran-pengajaran bahwa kalau percaya Yesus diberkati, percaya Yesus pasti menerima mujizat, percaya Yesus pasti disembuhkan, percaya Yesus pasti berhasil. Itu bukan konsep Injil. Sekali saya katakan itu bukan konsep Injil. Konsep Injil jelas sekali. Ikut aku, menyangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Jadi betul-betul kenyamanan manusiawi kita atau kedagingan kita dimatikan secara bertahap. Agar apa? Agar kemuliaan Allah semakin nampak dalam hidup saudara dan saya. Sebab di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan kita akan menerima kemuliaan Allah yang semakin lama semakin besar. Dan itu bisa nampak terekspresi lewat apa? Lewat kehidupan saudara dan saya. Lewat sikap hidup saudara dan saya. Yaitu lewat apa? Lewat kehidupan kita secara manusiawi ini saudara. Di mana kemuliaan itu akan semakin nampak dengan sikap dan perbuatan kita. Tetapi bagaimana kemuliaan Allah semakin nampak? Supaya semakin bersinar dalam hidup saudara dan saya. Semua itu bisa terjadi. Semua itu akan bisa semakin besar. Kalau apa? Kalau natur manusiawi saudara dan saya, kedagingan saudara saya, kenyamanan kedagingan manusia kita semakin dimatikan. Baru kemuliaannya semakin besar di dalam hidup saudara dan saya. Itu yang dinamakan kita adalah sebagai surat Allah yang hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi dengan sangat jelas sekali. Iblis tahu kalau Yesus mati di kayu salib. Pasti keselamatan akan terjadi luar biasa. Nah saudara, dengan sangat tegas sekali Yesus katakan, "Nyalah engkau iblis." Jadi saat itu Yesus bukan memarahi Petrus. Tapi saat itu Yesus menegur iblis yang mempengaruhi Petrus. Karena Yesus melihat bukan pribadi Petrusnya, bukan perkataan Petrusnya. Tetapi Yesus melihat di balik itu ada si iblis yang mempengaruhi Petrus. Yang menunggangi Petrus. Oleh sebab itu sudah yang kasih dalam Tuhan. Enggak aneh saat ini banyak sekali hal-hal yang membuat kejenuhan dalam ibadah-ibadah yang saat ini sedang berjalan. Seperti contohnya ibadah online, saudara. Kita tahu gereja kita saja udah berjalan ibadah online ini selama 6 bulan. Saya tidak mengerti apakah jemaat GB Grand Tuparep atau saudara yang tidak pernah ibadah karena situasi seperti ini, lalu di rumah atau di dalam pribadi saudara masing-masing merasakan kejenuhan, merasakan kelesuan rohani. Karena apa? Karena tidak bisa ibadah secara langsung lagi, tidak bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Tetapi karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, beribadah secara langsung, akhirnya kita ada di rumah ikut ibadah online dan sebagainya. Lama-lama semakin jenuh. Lama-lama semakin kita tidak bedanya seperti melihat atau menonton sebuah film. Apakah itu di HP atau di televisi, saudara. Jadi sepertinya kesakralan itu hilang, saudara. Akhirnya ada kemalasan rohani dan lain sebagainya. Ibadah sambil santai dan lain sebagainya. Dan tidak ada lagi greget, maksud saya itu tidak lagi kerinduan setiap hari minggu nunggu ibadah online. Jadi sepertinya ibadah online menjadi suatu beban buat saudara dan saya. Saudara, itu salah satu ciri si iblis sudah mempengaruhi kerohanian saudara dan saya. Hati-hati saudara, hati-hati. Kita harus percaya semua ini dalam kontrolnya Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi
tanpa seizin Allah. Termasuk wabah virus corona yang saat ini mewabah di seluruh dunia. Dan termasuk juga gereja kita sudah 6 bulan tidak ibadah. Saya percaya semuanya ini tanpa seizin Tuhan tidak akan pernah terjadi. Semua ini tetap dalam kontrolnya Allah. Tetapi orang yang setia kepada Allah, orang yang beriman sejati, seorang Kristen sejati, dia tetap rohnya menyala-nyala. Dia tetap punya kerinduan untuk menunggu walaupun ibadah online. Mereka akan mempersiapkan dirinya, mempersiapkan hatinya, sungguh-sungguh mengikuti ibadah online dengan sepenuh hatinya. Kenapa? Karena mereka percaya, kita percaya. Walaupun ibadah online, sekali lagi saya katakan Tuhan hadir di dalam ruangan saudara dan saya masing-masing. Di rumah kita masing-masing, Dia hadir, Dia menunggu sebab Dia yang mengundang saudara dan saya hadir dalam ibadah. Jadi tidak ada bedanya sebetulnya saudara. Kunci daripada ibadah yang sukses adalah apa? Hati nurani kita yang siap untuk diberkati. Kerinduan yang daripada hati. Roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Roh yang menyala-nyala untuk ikut ibadah. Roh yang menyala-nyala untuk respon panggilan Tuhan atau undangan Tuhan dalam bentuk ibadah. Tetapi iblis berusaha untuk memanipulasi. Iblis berusaha untuk meninabobokan kenyamanan daging kita, kejenuhan kita yang karena sudah 6 bulan gak ibadah. Dan ini menjadi sesuatu rutinitas, perasaannya seperti setiap minggu ibadah cuma online, lihat di HP, lihat di TV. Tapi sungguh ya saudara, ketika jam yang sudah ditentukan oleh gereja, walaupun ibadah online, kita sebetulnya di dalam roh kita bersatu. Di dalam roh kita memuji menyembah Dia. Di dalam roh kita duduk bersama, mendengar Tuhan berbicara kepada saudara dan saya, mendengar Tuhan berfirman kepada saudara dan saya. Saudara, hati-hati, jaga hatimu, jaga hubunganmu dengan Tuhan, agar iblis tidak bisa memanipulasi, mengintimidasi, meninabobokan kenyamanan, kedagingan saudara di dalam ibadah online ini saudara. Sebagaimana juga Petrus, kita tahu sebelum Petrus dipengaruhi oleh iblis, kita tahu sebelumnya Petrus berkata apa? Ketika Yesus berkata, kata kamu siapa aku? Hanya Petrus yang berkata apa? Engkau anak Allah. Engkau Mesias yang diutus Allah. Lalu Yesus katakan apa? Petrus, kepadamu akan diberi kunci kerajaan surga. Apa yang kau lepas di bumi ini terlepas di surga. Apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di bumi. Jadi Petrus menerima kunci kerajaan surga. Di atas batu karang ini gereja akan dibangun. Padahal Petrus baru mengakui Yesus adalah Mesias. Dan Petrus tahu yang namanya Mesias datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah baru beberapa jam kemudian Petrus sudah menyangkal Yesus. Petrus sudah dikuasai iblis, dipengaruhi iblis. Untuk apa? Untuk menjaga supaya Yesus jangan mati di kayu salib. Sudah bayangkan. Baru beberapa jam Petrus mengagungkan, mengakui Yesus sebagai Mesias. Tetapi sejak beberapa jam kemudian Petrus akhirnya apa? Dipakai oleh iblis, dipengaruhi oleh iblis untuk menjegal Yesus supaya jangan mati di kayu salib. Petrus orang rasul yang luar biasa, masih bisa dipengaruhi oleh iblis. Apalagi saudara dan saya yang levelnya jauh di bawah Petrus. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Saya hanya ingatkan saudara, di saat pandemi corona ini, yang membuat segala sesuatu aktivitas kita terbatas. Bahkan ibadah kita pun tidak bisa ibadah bersama. Bahkan nanti kalau kita mau ibadah bersama pun kita harus adakan mengikuti protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah untuk social distancing, ya, untuk masker, untuk cuci tangan, hand sanitizer, ya. Lalu ibadah pun dibatasi 1 jaman, lalu tempat sebelum kita mulai kita harus disinfektan dan lain sebagainya. Kita harus ikuti protokol kesehatan. Dan saya percaya aturan pemerintah pun itu hikmat yang daripada Tuhan buat saudara dan saya supaya kita taat dan kita tertib. Tapi kalau itu belum berjalan saudara, saya katakan sekali lagi, kalau kita sebagai Kristen sejati, kita tetap harus jaga hati, waspada. Seperti di dalam Amsal 4 ayat 23, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Artinya saudara dan saya harus menjaga hati agar iblis tidak mempengaruhi. Sehingga membuat saudara lesu rohani. Saudara akhirnya rohani saudara terus menurun. Ayo mulai saat ini, pagi ini saudara dan saya harus bangkit kembali.
Biar roh saudara dan saya menyala-nyala. Beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap kita harus bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Jangan sampai iblis mempengaruhi hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Jangan sampai iblis merusak hubungan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selanjutnya kita baca firman Tuhan. Nah saudara, demikian firman Tuhan katakan. Di dalam Ibrani 9 ayat 25 sampai 28. Ibrani 9 ayat 25 sampai 28, demikian firman Tuhan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi dan tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi di dalam Ibrani 9 ayat 25 sampai 28 itu ini menggambarkan bagaimana Yesus memberikan nyawanya. Yesus mempersembahkan dirinya, dijadikan sebagai tebusan bagi banyak orang. Banyak orang di sini menunjuk kepada komunitas orang Kristen sejati, orang yang percaya kepada Yesus. Seperti yang waktu lalu saya katakan, Yesus Kristus mati di kayu salib bukan untuk disia-siakan, tetapi Yesus Kristus mati di kayu salib untuk dimuliakan, untuk setiap orang yang membuka hatinya bagi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan untuk semua manusia. Bukan untuk semua orang Kristen. Tapi untuk setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang Kristen yang beriman sejati. Ini selalu berulang saya katakan. Kenapa saya berulang katakan tentang Kristen sejati, tentang iman sejati. Kita harus cek diri masing-masing. Apakah betul saudara dan saya beriman sejati? Apakah betul saudara dan saya percaya dalam hati? Bukan dalam pikiran. Hati-hati saudara. Coba cek diri masing-masing. Jangan-jangan saudara ini percaya dalam pikiran. Percaya dalam pikiran itu sia-sia saudara. Satu saat saudara bisa murtad. Satu saat ketika Yesus datang ke kali kedua, dia tidak akan pernah mendapatkan iman dalam hatimu. Ini bahaya saudara. Ini peringatan bagi saudara. Jadi saya selalu ingatkan tentang Kristen sejati, tentang iman sejati, agar saudara dan saya. Mari, bukan saudara saya, termasuk saya. Kita cek diri masing-masing. Betul nggak kita beriman sejati? Kalau kita beriman sejati berarti Roh Kudus, pribadi daripada Allah yang ketiga, ada tetap tinggal di dalam roh kita. Dia tetap menyatu dengan roh saudara dan saya. Dia tinggal tetap. Seperti dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Nah saudara, jadi Yesus Kristus memberikan nyawanya, artinya Yesus Kristus siap mati. Dia katakan di dalam Yohanes 3:16, Allah Bapa mengaruniakan. Di mana mengaruniakan di sini artinya berkat agung. Artinya Yesus tahu sendiri, tahu secara pribadi dia tahu dialah berkat agung itu. Dialah yang akan dipersembahkan oleh Bapa untuk menebus dosa manusia. Yesus tahu itu. Sehingga Yesus tahu misinya datang ke dunia apa? Untuk mati di kayu salib menebus bagi banyak orang yang betul-betul orang pilihan Tuhan. Jadi Yesus harus mati di kayu salib dan dia siap mati di kayu salib, dan dia mati harus dengan sukarela. Yesus mati dengan sukarela. Dia mati bukan dengan terpaksa. Dia mati bukan karena Bapa yang menyuruhnya, lalu dengan terpaksa dia datang ke dunia, dia harus mati di kayu salib. Tidak. Tapi Yesus datang ke dunia dengan kerelaan kehendaknya. Dia mati di kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya dengan kerelaan kehendaknya. Itulah ketaatan yang sempurna. Kita tahu orang tua pertama kita Adam dan Hawa, karena ketaatan yang tidak sempurna dia jatuh dalam dosa dan dibuang dari Firdaus, dibuang dari Taman Eden. Nah Yesus dengan ketaatan yang sempurna menebus kegagalan ketaatan orang tua pertama kita. Jadi Yesus memiliki ketaatan yang sempurna. Kenapa Yesus bisa taat dengan sempurna? Karena dengan kerelaan kehendaknya. Dengan sukacita Yesus Kristus harus mati di kayu salib. Dia dengan sukacita dia harus menyerahkan dirinya.
menebus, menjadi pembayar vonis Allah yang sudah divoniskan Allah kepada kita semua sebagai orang yang harus binasa karena dosa. Saudara, nah Ibrani 9 ayat 25 sampai 28 maksud saya, ini bicara mengenai Yesus Kristus siap mati dengan sukarela. Dan dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 25 sampai 28, saya baca sekali lagi Saudara, ya, sebagai penutup khotbah saya pada saat ini, ya, pada minggu ini. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darah sendiri. Artinya apa? Nah, di dalam ayat 25 ini si penulis Ibrani mau berkata bahwa Yesus Kristus itu tidak mempersembahkan dirinya berulang-ulang. Sebagaimana contohnya imam besar. Kita tahu tugas imam besar agung pada imam besar bukan besar imam besar agung itu menunjuk pada Yesus. Maksudnya imam besar yang di dalam keagamaan Yahudi itu punya tugas, Saudara. Setiap tahun 1 tahun sekali. Itu kalau hitungan tahun Masehi itu kalau tidak salah 10 Juli. Jadi setiap tanggal 10 Juli imam besar harus masuk ke ruang Mahasuci. Tetapi sebelum dia masuk ke ruang Mahasuci, yang setahun sekali ruang Mahasuci itu dimasuki oleh imam besar. Imam besar harus memperdamaikan dulu dirinya dengan Allah di surga. Dengan apa? Dengan mencurahkan darah korban binatang, darah domba atau darah lembu untuk dikorbankan untuk menebus dosa-dosa para imam besar ini yang akan masuk. Sebab kalau dia tidak memperdamaikan dulu, memberikan korban dulu, dia masuk ruang Mahasuci, dia akan mati. Tapi Yesus dikatakan demikian, ya. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Artinya imam besar masuk ke ruang Mahasuci bukan dengan darahnya, tapi dengan darah binatang. Korban yang tidak sempurna. Korban yang sementara. Tapi dikatakan selanjutnya, sebab jika Yesus harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang untuk menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang Yesus hanya 1 kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi Yesus sendiri masuk dan mengorbankan dirinya sendiri. Dia mencurahkan darahnya sendiri untuk mati di kayu salib, dan itu kematian yang sekali dan terjadi selamanya dan sempurna. Kenapa? Karena Yesus mati dengan sukarela. Yesus mati dengan sukacita untuk membayar, menjadi alat tebus bagi siapa? Bagi saudara dan saya. Vonis Allah Kejadian 2:17 dibayar lunas dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dan kematian yang sempurna, penebusan yang sempurna, dan itu berkenan di hadapan Bapa di surga. Akhirnya apa? Setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kemenangan atau penebusan itu, pelunasan itu, saudara dan saya sudah terima di dalam Yesus Kristus. Dan 1 Korintus pasal 6 di dalam ayat 19-20 dikatakan apa? Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Dan saudara dan saya bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Oleh sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuh ini. Yang tadi saya katakan, tubuh ini bisa memuliakan Allah. Kalau kemuliaan Allah dalam hidup saudara semakin lama semakin besar, semakin bertambah. Yang dikatakan 2 Korintus 3:18. Nah, untuk kemuliaan semakin besar, kenyamanan manusiawi kita, kenyamanan daging kita harus disalibkan. Harus semakin lama semakin dimatikan. Nah, tadi yang saya katakan lagi saudara. Kalau ada hamba Tuhan, ada pengajaran mengatakan, Yesus percaya Yesus diberkati, percaya Yesus terima mujizat, percaya Yesus pasti disembuhkan dan sebagainya. Itu adalah Injil palsu yang membuat daging saudara dan saya menjadi nyaman. Dan akhirnya kemuliaan Allah tidak akan pernah nampak dalam hidup saudara dan saya. Kita jujur saja saudara. Sebagai manusiawi, maksudnya saya berdantur daging. Siapa sih nggak mau sukses? Siapa sih yang nggak mau jadi kaya raya? Siapa sih yang hidupnya nggak mau terlalu tidak ingin mengalami mujizat? Kita tentu selalu ingin mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, menerima kesembuhan dari Tuhan. Kita selalu ingin menerima semuanya itu, tapi semua itu bersifat daging. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi pasal 1:29,
Selain Allah mengaruniakan iman kepada saudara saya, Allah juga mengaruniakan penderitaan. Tujuannya apa? Yaitu natur manusiawi saudara saya harus semakin lama semakin hilang. Kenyamanannya semakin hilang. Agar kita bisa memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat selanjutnya di dalam Ibrani 9 ayat 25-28. Saya lanjutkan saudara sebagai ayat penutup. Dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya apa? Nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia tidak lagi untuk menanggung dosa manusia. Tapi dia akan memberikan apa? Mahkota-mahkota kepada setiap Kristen-Kristen sejati yang beriman sejati yang tetap setia kepada dia. Dan Yesus katakan di dalam Lukas 18 ayat 8b. Ketika anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Jadi ketika dia datang yang kali kedua, dia bukan melihat prestasi saudara. Dia bukan melihat gereja saudara besar atau kecil. Dia tidak melihat kekayaan saudara. Dia tidak melihat jabatan saudara. Dia tidak melihat gelar saudara. Dia tidak melihat berapa banyak harta yang saudara miliki. Berapa banyak mobil, kekayaan, berlian, emas, dan tanah yang saudara miliki. Dia tidak melihat semua itu. Tapi yang dia lihat, adakah iman itu dalam hatimu dan hati saya? Dan ketika dia menemukan iman itu, saudara dan saya akan bersama-sama dia di dalam kerajaan yang surga yang kudus. Kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman pada pagi dan siang ini. Materaikan Bapak dalam setiap hati kami. Ajar kami, buat kami mengerti, buat kami memahami akan perenungan firman pada pagi ini. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh menangkap tentang firman ini. Bapak, terima kasih Engkau sudah jadikan kami sebagai orang pilihan-Mu. Kami bersyukur Bapak, Engkau sudah berikan kami hati yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selamat. Bapak, terima kasih buat semua ini. Terima kasih Bapak, Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Sehingga dengan hati kami yang percaya, kami menerima berkat agung itu. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan kami percaya, di dalam Yesus Kristus Tuhanlah, kami sudah menerima kepastian keselamatan. Penebusan yang pasti. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, pengorbanan yang sangat sempurna. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib dengan sukarela, dengan sukacita dia mati di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Bapak buat berkat agung yang sudah kami terima. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan berkat melalui firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan berkat melalui persembahan kami Tuhan. Berkatilah persembahan ini Tuhan. Baik berapapun nominal yang kami berikan Tuhan, Kau tidak melihat Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Kau melihat hati kami ya Tuhan, yang rindu ingin memberikan persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan, maupun tangan-tangan yang belum bisa memberikan. Kiranya Kau memberkati, Kau berlipat kali lipat lagi ya Bapa, baik dalam pelayanan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, sekolah kami Tuhan, Kau memberkati lebih lagi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan memberikan persembahan kami penuh dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Besar perbuatanmu ajaib.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Mari buka hati kita dan angkat kedua tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Tuhan datang yang kali kedua. Yang percaya kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.